What can I do for you, Elmer? 1065. Old Mutual Bank over at Valverde. We lost them. They're heading southbound on Terralingo. Ooh, there's some bitches flying. Shatter the block and kill the engine. Halo guys, selamat datang kembali di Rasinema. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul One Ranger. Film ini menceritakan tentang seorang petugas keamanan yang handal dari Texas yang memburu seorang perampok bank yang melarikan diri melintasi padang pasir. Namun, yang ia temukan adalah seorang teror ria internasional yang hendak meledakkan bom di pusat kota London. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali di mana kita diperlihatkan seorang sheriff ranger yang bernama Alex Tyree berhasil menemukan dan menangkap seorang buronan di wilayahnya. Hunting to feed my family, Ranger. Try to run. I'll kill you. Got your ears on, buddy? Where you at, partner? Namun, tidak berselang lama, Alex kemudian mendapat kabar dari pihak kepolisian lain kalau baru saja terjadi aksi perampokan di suatu bank di wilayah mereka. Para perampok itu bersenjatakan khusus dan telah mengakibatkan 3 petugas kepolisian tewas. What can I do for you, Elmer? 1065. Old Mutual Bank over at Valverde. Maka dari itu, Alex diperintahkan untuk mencegat dan menangkap keempat pelaku tersebut yang sepertinya akan melintas ke hadapan Alex. We lost them. They're heading southbound on Terralingo. Di tempat lain, tampaknya dugaan para kepolisian benar karena para perampok itu sedang dikejar oleh kedua polisi yang menuju ke tempat Alex. Ooh, there's some bitches flying. Akan tetapi, sangat disayangkan kedua polisi yang mengejar para perampok tersebut harus tewas di tangan salah satu perampok yang bernama Declan McBride. Shane, if you're there, answer me. Tidak mau para perampok itu kabur terlalu jauh, Alex langsung mencoba menembaki mereka dari jarak jauh. Secara mengejutkan, setelah sekian lama berusaha, akhirnya Alex bisa menghentikan laju mobil mereka. Shatter the block and kill the engine. Disitulah Alex tanpa basa-basi langsung melakukan serangan yang membuat kelompok Declan ketar-ketir. Melihat ketiga anak buahnya telah tewas di tangan seorang sheriff, Declan yang ketakutan pun berusaha pergi dari tempat itu. That other one won't get far on his own. Damn, I saw a student like that before. Keesokan harinya, Declan yang sebelumnya melarikan diri berhasil ditangkap dan diserahkan ke pihak berwajib. Oleh karena itu, seorang agen FBI yang bernama Derby dan agen intelijen MI6 yang bernama Jennifer Smith
diutus oleh wali kota untuk mengambil dan memindahkan Declan ke penjara Meksiko, salah satu penjara wilayah kekuasaan Alex. His name is Declan McBride. Killed the 3 deputies in Esperanza County. Karena ternyata Declan merupakan orang yang sangat berbahaya yang bekerja sama dengan teror Ria, melakukan pengeboman dan lain sebagainya. Maka dari itu, jika Declan ditempatkan di penjara Amerika, ditakutkan Declan akan melarikan diri karena banyak yang akan membantunya. Atas perintah itulah, Alex dan rekannya pun bersedia memindahkan Declan. Akan tetapi, di tengah perjalanan secara mengejutkan, beberapa anak buah Declan datang dan langsung menyerang mereka berdua. Vamos, vamos, vamos. Ahora, muévete. Sangat disayangkan, meskipun telah melumpuhkan hampir semua anak buah Declan, Alex yang terluka parah harus mundur karena seorang tangan kanan Declan yang bernama Oleg Jakovenko terus-menerus menyerangnya. Beruntung sebelum hal buruk terjadi menimpa Alex, Oleg dan juga Declan yang mendengar suara sirine mobil polisi segera pergi dari tempat itu. Beberapa waktu kemudian terlihat Declan dan juga Oleg kini sedang bertransaksi dengan seorang pemimpin pasukan pemberontak yang bernama Yuri the Cossack. Ternyata Declan berniat untuk membeli senjata howitzer sepanjang 155 mm yang bisa menembakkan proyektil seberat 100 pon untuk diserahkan pada pemimpinnya yang bernama Aden Kashmiri. I like you, Declan. Well, I expected you to look worse. Di waktu yang bersamaan, Alex yang telah pulih dari luka-lukanya beberapa waktu lalu dihampiri oleh Jennifer yang meminta maaf dan berbelasungkawa atas kematian rekan Alex. Karena hanya Alex seorang yang masih hidup dan tahu persis apa yang terjadi saat itu. Kemudian Jennifer meminta Alex untuk ikut menjalankan operasi penyelidikan demi bisa menangkap Declan. A terrorist event in London named Aden Kashmir. Do what you do. Jennifer menceritakan kalau Alex mengingatkannya dengan sosok sang ayah yang wafat saat menjalankan tugas. Karena hal itulah Jennifer yang ingin meneruskan tugas sang ayah menjalani pendidikan khusus agar menjadi agen MI6. Setibanya di lokasi, Jennifer dan Alex disambut oleh bagian pengendali operasi yang bernama Geddes. Lalu di situ Geddes menjelaskan panjang lebar tentang apa yang harus dilakukan mereka berdua. Karena pakaian Alex terlalu nyentrik dengan topi koboynya, Geddes memerintahkan Alex untuk tidak menarik perhatian warga sekitar. Protocol is everything. Am I crystal fucking clear? Malam harinya, Jennifer mengajak Alex untuk pergi ke suatu tempat untuk mencari informasi tentang keberadaan Declan saat ini. Ternyata Jennifer mengajak Alex untuk bertemu seorang pemimpin kriminal terbesar yang berkuasa di wilayah tersebut yang bernama Angel. Angel yang tahu di mana keberadaan Declan dan Oleg pun mengajak Jennifer untuk bernegosiasi. Setelah negosiasi itu disepakati karena Jennifer akan memenuhi permintaan Angel untuk membebaskan ketiga anak buahnya, Angel membawa Jennifer dan juga Alex ke tempat kediaman Oleg. Find McBride. When you find Oleg, You sure take me to the nest. What is that? Sesampainya di sana, Jennifer dan Alex segera menyelidiki berbagai ruangan di tempat itu. Oh. What a rat's nest. Saat Jennifer mengecek nomor 27, tiba-tiba terdapat sebuah serangan yang diberikan oleh Oleg. We have one armed suspect. Don't you fucking dare! Henry, cease fire, civilian!
Dalam kejadian tersebut, sangat disayangkan Oleg dapat kabur melarikan diri. Akan tetapi, di balik semua itu, Jennifer menemukan ponsel milik Oleg yang terjatuh. Atas peristiwa semalam, meskipun Jennifer mendapatkan ponsel Oleg yang kini sedang diselidiki oleh tim khusus, mereka berdua mendapat teguran dari Geddes karena telah menembak Oleg di tempat umum. I wasn't sure what I thought of you, Chief. Setelah memberi surat keterangan tertulis, Jennifer dan juga Alex yang pantang menyerah dan berniat untuk melanjutkan tugas mereka. Di sisi lain, Oleg dan juga Declan kini sedang melakukan transaksi dengan seorang profesor yang telah berhasil membuat uranium isotop tinggi 235 sebagai bahan peledak bom. Akan tetapi, tanpa diduga, Declan yang kujam memerintahkan Oleg untuk menjunuh profesor itu. Beberapa waktu kemudian, saat Jennifer dan juga Alex hendak pergi meninggalkan hotel, Jennifer yang melihat Oleg ada di tempat itu dan akan menembak Alex langsung menggagalkan aksinya. Dalam kejadian tersebut, meskipun telah membuat kedua anak buah Oleg tewas dan Oleg terluka cukup parah, Jennifer yang ketakutan dan mendapat beberapa luka tembak segera membawa Alex untuk pergi dari tempat itu. Setibanya di sebuah kamar hotel, Alex segera mengobati Jennifer yang mendapat luka tembak di lengannya. Untuk menenangkan pikiran mereka, Alex pun pergi sejenak berniat untuk membeli kopi dan makanan. Di waktu yang bersamaan, Oleg dibawa oleh Declan ke tempat seorang dokter yang merupakan teman dari Declan. Dokter tersebut yang tampaknya sudah tidak menyukai Declan karena tindakannya yang sangat keterlaluan, langsung meminta Declan untuk tidak lagi menampakkan dirinya. You leave here tonight. Don't ever come back. Setelah sekian lama menyelidiki tempat di mana keberadaan Oleg dan juga Declan sendirian, Jennifer segera membawa Alex yang baru tiba untuk pergi ke suatu tempat. Wanna go look? What could possibly go wrong? Lima 15 menit kemudian, setelah melumpuhkan penjaga hotel, Alex dan juga Jennifer segera memasuki kamar yang disewa kelompok Declan. Akan tetapi, Oleg bersama kelompoknya sedang berada di luar menuju ke tempat mereka saat ini. The only occupied room. An Irishman's tied a tin can to her tail. Karena tidak ada jalan lain lagi, mau tidak mau, Alex dan juga Jennifer harus menghadapi mereka semua. Saat hanya tersisa Oleg saja yang masih bisa berdiri, Oleg langsung melumpuhkan Jennifer dan mengajak Alex untuk bertarung. Tampak jelas, Oleg yang perawakannya lebih besar dapat membuat Alex sedikit kewalahan. Beruntung, Alex dapat membuat Oleg sangat kesakitan dan langsung kabur dari tempat itu. Tidak lama kemudian, terlihat beberapa petugas kepolisian yang baru tiba memasuki gedung untuk memeriksa keadaan. Secara mengejutkan atas laporan dari Geddes, ternyata setelah dilakukan pemeriksaan, salah satu anak buah Oleg berniat untuk meledakkan diri karena terdapat bom yang melekat di tubuhnya. Beruntung, bom yang dikendalikan jarak jauh tersebut tidak meledak saat Alex dan juga Jennifer berada di sana. Drop a logistics waiver and get over there quickish.
Demi mendapat informasi, pria yang membawa bom tersebut kini dikurung di sebuah sel khusus. Maka dari itu, Jennifer yang menggunakan pakaian khusus pun segera memasuki ruangan tersebut dan meminta penjelasan. What your family think about that? Tampaknya dari percakapan mereka, pria yang bernama Gore ini terpaksa melakukan hal itu karena Declan mengancam keselamatan keluarganya. Saat Gore mencoba menerangkan di mana lokasi keberadaan Declan saat ini, bom yang tertempel di tubuh Gore tiba-tiba aktif dan seketika membuat Jennifer segera keluar dari dalam ruangan. Atas informasi yang diberikan Gore, beberapa pasukan khusus diterjunkan termasuk Alex dan juga Jennifer ke lokasi. Chopper unit with FLIR discovered an off-the-charts radium deposit. Requires... Surprise the French. Vietmen had attacked from mountains overlooking the French positions. Benar saja, di waktu yang bersamaan, terlihat Declan kini sedang berkomunikasi dengan Aden yang menyuruhnya untuk mundur. Mendengar perintah tersebut, Declan yang sudah berjuang sejauh ini pun menolak permintaan itu. Tidak lama dari itu, Declan yang menyadari kalau beberapa pasukan khusus telah bersiap di luar gedung untuk menyerbu. Mereka pun menyuruh Oleg untuk menghadangnya. We need to be careful. Security building has been breached. We're getting over. Melihat Oleg muncul di hadapannya setelah melakukan adu baku tembak yang cukup singkat, Oleg yang masih penasaran dengan Alex pun kembali mengajaknya bertarung. Hingga setelah melakukan pertarungan yang cukup melelahkan, secara mengejutkan, Oleg akhirnya tewas di tangan Alex. Karena waktu mereka sudah hampir habis, pasukan khusus pun mengambil tindakan untuk membombardir lantai tempat Declan berada. Ready to engage on your command. Atas kejadian tersebut, semua kelompok Declan beserta para ilmuwan yang akan baru selesai menyempurnakan bom harus tewas seketika. Declan yang masih bisa bertahan berniat untuk menyerahkan diri di hadapan Jennifer dan juga Alex. Akan tetapi, tampaknya itu semua hanyalah sebuah omong kosong saja karena tidak lama kemudian Declan melemparkan bom asap dan langsung pergi melarikan diri. McBride is Charlie Foxtrot. Aksi heroik Alex dan juga Jennifer pun dilirik oleh para petinggi dan mendapat penghormatan karena mereka bisa menghentikan aksi pengeboman besar-besaran yang akan dilakukan Declan. Karena tugas mereka berdua telah usai, Alex dan juga Jennifer pun diperintahkan untuk beristirahat. You want boots to go with it? I'll be checking my mail. Secara mengejutkan, Alex yang menganggap kalau misinya itu belum selesai karena dia belum bisa menangkap Declan, berniat untuk melanjutkan tugas itu sendirian. Di suatu hari, setelah sekian lama melakukan penelusuran serta penyelidikan, Alex berhasil bertemu dan menyerang Declan yang sedang bersama anggota kartel. Tidak lama kemudian, atasan Alex yang diam-diam telah mengikuti kegiatan Alex akhir-akhir ini tiba dan menyuruh Alex untuk membawa Declan menjauhi Meksiko untuk waktu yang lama. Kemudian, film pun berakhir.